Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang CSS Box Model dengan topik lebar elemen. Materi ini menggunakan konsep CSS Box. Jadi sebelum mengikuti materi ini, teman-teman disarankan untuk mengikuti dulu materi CSS Box Model yang linknya saya sertakan di deskripsi video. Mengatur elemen HTML bisa dilakukan dengan kode width. Lebar elemen HTML dapat ditentukan secara relatif atau tetap, atau kita bisa menyebutnya secara fixed. Lebar elemen relatif bisa dilakukan dengan pemberian value persen pada kode width. Sedangkan lebar elemen tetap bisa dilakukan dengan value pixel pada properti CSS width. Kita akan mempelajari keduanya dan akan kita contohkan juga penerapannya pada kasus pengaturan paragraf. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara mengatur lebar elemen HTML menggunakan pixel. Artinya ini akan ditetapkan secara tetap, tidak berubah-ubah ya. Oke, teman-teman bisa diperhatikan ya, kita menggunakan selektor div dan di sini kita sengaja membuat beberapa elemen HTML menggunakan tag div. Nah, selain kita menyeleksi berdasarkan tag div, kita juga menyeleksi berdasarkan kelas kotak, di mana masing-masing elemen div itu kita berikan nama kelas yang berbeda, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, dan kotak 5. Masing-masing kita berikan ukuran width yang berbeda, jadi nanti akan menghasilkan lebar tampilan elemen HTML yang berbeda. Untuk warnanya ya, jadi seluruh div nanti kita asumsikan akan kita berikan warna yang sama, yaitu kuning. Kemudian bordernya atau garis tepinya kita berikan lebar 2 pixel dengan warna solid berwarna black ya. Adapun tingginya kita tentukan misalnya 50 pixel, sedangkan marginnya misalnya 20 pixel ya. Oke, kurang lebih seperti itu percontohannya. Kita coba jalankan programnya ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Sederhana pengetahuan ini ya, namun demikian nanti akan sangat bermanfaat ketika nanti mengatur lebar sebuah konten HTML yang akan kita buat ya. Nah, di sini mengatur elemen HTML dengan pixel, pengaturan lebar ini bersifat fix, tidak mengikuti lebar browser. Jadi yang dimaksud fix itu ya, posisi atau ukurannya ini akan selalu tetap ya, walaupun nanti ukuran layar pada browser yang digunakan berbeda-beda. Sebagai simulasi misalnya ini kita coba ciutkan ya, seperti ini ya. Nah, maka ini dia lebar dari elemen-elemen HTML-nya tetap. Nah, maka cara mengatasinya browsernya dengan menyediakan fasilitas scroll kanan kiri. Asalkan elemen HTML yang ada tetap. Nanti akan berbeda konsepnya ketika kita mempelajari yang metode pengaturan lebar secara relatif ya. Nah, sebagai latihan biar teman-teman semakin paham ya, silakan buat halaman web dengan tampilan seperti demonstrasi yang saya tampilkan ini. Tapi nanti silakan dimodifikasi agar panjang box dari panjangnya ini, maksudnya lebarnya ini ya, lebar box dari elemennya ini ya, nanti lebih sempit ya, dengan ukuran fix menggunakan CSS natif aja dengan HTML. Tampilannya yang diharapkan nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian nanti dibalik ya, yang panjang nanti yang di atas, kemudian memendek seperti ini, sebelumnya seperti ini. Nanti silahkan dimodifikasi warna backgroundnya, warna bordernya ya, dan dibalik ya urutannya ya, dari yang paling lebar ke yang paling sempit ya. Oke, untuk pengaturan lebar fix seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan lebar yang relatif menggunakan persen ya. Nah, untuk persen ya, jadi nanti sama kita menggunakan properti width ini ya. Kemudian kita tinggal mengganti angka-angkanya menjadi persatuan persen seperti ini ya. Namun demikian kita tahu ya bahwa persen itu paling idealnya nanti adalah 100%. Jadi nanti kalau di atas 100% ya kira-kira halamannya nanti akan berlebih ya. Oke, yang lainnya nanti kurang lebih sama ya, dengan tampilan kuning dan seterusnya ya. Selektornya sama ya, elemennya sama, kita menggunakan selektor yang sama. Hanya saja di sini kita hanya menggunakan 3 elemen saja ya. Dan kotaknya nanti jadinya cuma 3. Oke, berikutnya kita coba demonstrasikan ya untuk tampilan relatif, dan nanti kita demonstrasikan yang dimaksud relatif itu seperti apa ya. Oke, tampilan yang dihasilkan seperti ini, sekilas mirip dengan ini ya, hanya saja jumlahnya yang berbeda ya. Namun demikian ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi nanti ketika halamannya ini kecil ya, maka lebar dari elemennya juga akan ikut mengecil seperti ini ya. Kalau dikecilkan dia ikut mengecil. Sejumlah prosentase ya dari
lebar browser yang digunakan ya. Jadi nanti kalau lebarnya misalnya 10 piksel, maka 90%-nya adalah 9 piksel. Kalau itu lebarnya 100 piksel, 70%-nya nanti adalah 70 piksel dan seterusnya ya. Nah, itu perbedaannya relatif dan fix ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, sebagai latihan ya, biar teman-teman semakin memahami materi ini ya, buatlah halaman web dengan tampilan seperti yang sudah didemonstrasikan. Nanti saya demonstrasikan ya, di mana panjang box menjadi bergelombang ya, dengan ukuran yang relatif, dengan CSS native dan HTML saja. Oke, kita tunjukkan ya. Nanti silahkan buat seperti ini ya. Jadi yang dimaksud bergelombang itu nanti panjang, pendek, panjang seperti ini ya. Silahkan kerjakan latihannya. Untuk templatenya semua nanti kita bagikan melalui link yang ada di deskripsi. Lanjut kita pelajari implementasinya pada paragraf ya. Oke, misalnya di sini kita punya 3 paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya. Kemudian kita lakukan pengaturan menggunakan kode CSS ya, di mana paragraf 2 dan paragraf 3 ini memiliki kelas paragraf 2 dan paragraf 3 ya. Paragraf 2 kita tetapkan lebarnya adalah 400 piksel, sedangkan paragraf 3 kita tetapkan lebarnya adalah 50% ya. Sehingga kalau ini kita jalankan ya, nanti teman-teman biar punya gambaran ya. Nah, kalau kita jalankan nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kalau fix itu paragrafnya dia akan tetap seperti ini. Tapi kalau relatif menggunakan persen nanti dia tampilannya akan seperti ini. Oke, ini kita coba simulasikan dengan ukuran layar yang berbeda ya. Oke, kalau kita klik seperti ini ya. Kemudian kita geser ke sini. Nah, yang ukuran relatif ya, dia pada akhirnya akan membentuk baris baru ya, untuk mempertahankan 50% dari lebar layar browser ya. Sedangkan yang fix ya, dia akan tetap seperti itu. Oke, ini kita kecilkan sampai segini ya. Maka yang fix dia akan nabrak di sini, akan nabrak di sini. Nah, yang fix segini ya. Sedangkan yang relatif dia tetap akan turun seperti ini. Jadi mirip ya kalau kita menggunakan Microsoft Word, ini adalah pengaturan wrap ya. Sedangkan yang fix itu nanti dia akan mempertahankan ukuran piksel dari area yang ditetapkan untuknya ya. Nah, sebagai latihan ya, yang pertama ini dalam satu soal saja ya. Yang pertama, atur agar paragraf 2 dalam kotak dengan jarak tulisan dari kotak agak renggang. Dalam kotak berwarna, garis tepi kotak juga tampak berwarna. Nanti saya tunjukkan aja nih kalau kurang memahami penjelasan versi teksnya ini. Kemudian berikutnya, atur agar paragraf 3 ini ya ada dalam kotak dengan jarak tulisan dari kotak agak renggang. Artinya ini diminta untuk diberikan padding ya. Dalam kotak berwarna, lebar paragraf hanya 1/4 halaman. Garis tepi kotak tidak tampak. Oke, nanti kurang lebih hasilnya semestinya seperti ini ya. Nah, di sini ini 1/4-nya ya. Kemudian yang ini ukurannya tetap seperti sebelumnya saja. Hanya saja silahkan diberikan border seperti ini ya, dengan warna ya. Kemudian kotaknya nanti silahkan berwarna sesuai dengan kreativitas. Untuk warnanya nanti bebas ya, tapi silahkan diberikan warna. Kotaknya berwarna, bordernya nanti berwarna. Kemudian jarak dari border ke tulisan itu nanti ada jaraknya ya, setidaknya sekian ya. Nanti setidaknya ada jaraknya. Kalau tidak diberi jarak nanti akan kelihatan sekali ini nempel dengan bordernya. Kemudian yang kedua, ini untuk bordernya tidak tampak, tapi nanti background tulisannya tampak warnanya seperti ini ya. Sama untuk paddingnya nanti diberikan juga mirip dengan ini. Oke, ini kita simulasikan dengan mengecilkan layar seperti ini. Nah, yang ini dia akan mempertahankan ukuran pikselnya. Sedangkan yang ini dia akan mempertahankan persentase terhadap ukuran browsernya, yaitu sekitar 25% atau 1/4-nya. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Silahkan dipahami dan dikerjakan latihannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin pintar dan bahagia.